Oke, halo everybody. Kembali lagi sama aku juga di Saputra. Oke, setelah sekian lama tidak update, hampir 1,5 bulan tidak update, dan sekarang aku mau update sedikit video setelah 3 bulan pemakaian Sigra. Ya, hampir 3 bulan kurang lebih mobil ini aku pakai. Untuk teman-teman yang baru nonton channel ini atau baru ketemu video ini, jadi ini mobil Sigra M 2024 dan yang dari kemarin sudah aku bahas. Silahkan cek video sebelum-sebelumnya. Oke, jadi setelah 3 bulan pemakaian, dari sisi manapun aku nggak pernah upgrade, nggak pernah aku modifikasi, belum sama sekali nyentuh modifikasi. Jadi kita bahas dulu dari luar. Setelah 3 bulan, apakah udah ada lecet? Ya, sudah ada lecet. Jadi ini kemarin aku lihat nabrak orang sih, orangnya yang salah sih, untungnya nggak apa-apa. Sempat terrem, jadi sudah ada lecet beberapa. Di sini udah lecet dan di sini udah sedikit lecet lah. Dan untungnya ini mobil warna silver, jadi yang lecet-lecet kecil-kecil itu nggak begitu kelihatan. Mungkin kalau warna putih sudah sangat kelihatan. Jadi cat mobil LCGC itu terkenal dengan cat yang lembut atau gampang kegores. Jadi mobilnya baret-baret halus yang aku sendiri pun nggak tahu baretnya karena apa. Mana ya, kalau nggak salah ada baret nih, nggak kelihatan. Aku juga nggak kelihatan, aku lupa. Pokoknya dari sisi kanan kiri, depan belakang aku belum pernah modifikasi. Setelah aku kelilingin untuk mencari lecetnya di mana, jadi di sini ada sedikit lecet baret halus. Nggak kelihatan sih, tapi ya kalau kita pasat-pasati bener dia kelihatan. Itulah kayaknya kekurangan cat dari mobil LCGC, yaitu gampang baret halus atau baret rambut kalau kata orang bilang. Tapi ini harusnya kalau di kompon atau di poles hilang sih, dan minor lah, nggak jadi masalah. Untuk dari segi mesin, dia alhamdulillah tidak pernah ada kendala atau masalah. Jadi selama aku pakai, jadi mobil ini sudah hampir 4.000 km, 3 bulan pemakaian dan sudah hampir 4.000 km. Alhamdulillah tidak ada kendala suatu apapun dan masih nyaman-nyaman aja. Kalau untuk getarannya ya normal-normal aja lah. Kan karena 1000 cc ini terkenal oleh getarannya, katanya getar banget. Tapi setelah aku pakai selama ini ya nyaman-nyaman aja sih, nggak ada sampai keganggu yang getar kayak mana gitu. Enaknya itu kita bahas sambil jalan. Oke, yuk kita sambil jalan. Oke, sekarang kita udah di jalan, sudah jauh juga dari rumah. Tadi kalau kita mulai dari rumah kayaknya jalannya kurang estetik. Dan sekarang aku juga udah mulai pakai kamera yang di kepala, jadi di dashboard ini kelihatan. Ini aku juga pertama kali pakai yang kayak ginian, jadi nggak tahu juga hasil gambarnya bagus atau enggak gitu. Kalau bagus kita lanjutin, kalau nggak bagus kita pakai kamera yang lain. Coba nanti cari kamera yang lebih bagus lagi biar gambarnya lebih bagus lagi. Jadi setelah 3 bulan aku pakai mobil ini, secara keluhan tuh nggak ada. Secara keluhan tuh nggak ada. Kalau tadi kita udah bahas dari segi eksterior yang catnya udah lecet, yang lecet nggak tahu sebabnya apa. Tapi kalau secara interior, alhamdulillah kayaknya nggak ada keluhan. Oh ya, ada keluhan satu. Dia itu kalau ada momen-momen tertentu itu ada suara getaran gitu dari dashboard sebelah sini kayaknya. Dari kisi-kisi AC yang di dashboard. Kayaknya itu suaranya di dalam, tapi ada momen-momen tertentu yang jalannya getar dan kita agak kencang gitu. Di situ ada suara-suara getaran. Secara yang lain, alhamdulillah nggak ada keluhan kayaknya. Dari segi mesin pun dari sampai sekarang, alhamdulillah nggak ada kendala juga, nggak ada problem juga, masih normal, alhamdulillah, makanya masih oke. Tidak ada kendala suatu apapun, alhamdulillah. Dari segi konsumsi BBM, alhamdulillah juga kalau kita lihat di sini sangat boros ya, karena macet-macetan terus. Kalau terbacanya di sini di average 13,9 km per liter, yaitu cukup boros. Di depan kita juga ada Sigra M nih yang dipakai nyari duit. Kalau aku alhamdulillah cuma aku pakai hari-hari kayak gini lah. Untuk dipakai hari-harian, nggak dipakai bawa penumpang banyak. Jadi sekarang pun baris ketiganya juga belum kepake, alhamdulillah masih terbungkus plastik di belakang karena memang nggak pernah bawa orang banyak.
Kayaknya paling banyak mobil ini kepake isi 5 orang. 5 orang kepake, ya tenaganya masih enak-enak aja sih, karena masih baru mungkin kan. Tapi harusnya enak-enak aja ya, karena udah ada bukti di depan kita ini Sigra M yang dipakai nyari duit. Jadi harusnya tenaganya ya enak ya. Sigra M ini untuk tenaga dalam kota itu enak. Untuk stop and go, macet-macetan kayak gini tuh nggak terasa beban. Jadi kayak cuma perlu ngelepas kopling pelan-pelan, dia udah jalan sendiri gitu tanpa mati. Jadi tinggal gas sedikit. Selama ini aku pakai BBM Pertamax. Alhamdulillah pakai BBM Pertamax terus. Jadi tenaganya enak. Nggak tahu kalau pakai Pertalite, mungkin mau dicoba nanti pakai Pertalite, karena penasaran juga Pertalite itu kayak mana rasanya. Alhamdulillah di Sigra M ini aku belum pernah coba pakai Pertalite, selalu Pertamax. Kalau kata orang Pertalite kurang enak tenaganya, tapi nanti kita coba sendiri. Oke, lanjut. Tadi ganti baterai kamera dulu karena baterai kameranya habis. Sekarang kita bahas lagi dari segi AC. Selama 3 bulan ini alhamdulillah AC cukup dingin, cukup ngerasa dingin. Apalagi kalau malam, siang kayak gini aja yang cuacanya cerah kayak gini, ini terasa dingin. Dinginnya ya cukup dingin lah, nggak sampai menggigil tapi terasa dingin kok. Nggak sesuai kata orang. Dulu kan lo mau beli mobil Sigra M itu kan katanya AC-nya nggak dingin, ini bla 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 bla. Enggak, AC-nya dingin. Tergantung perawatannya kita sama-sama. Tergantung nanti perawatannya ke depan seperti apa. Kalau kita rajin servis, rajin ganti filter AC, oli kompresor, ya mungkin awet. Kalau kita sering servis. Dari segi peredaman, mobil ini peredamannya cukup baik. Walaupun kadang-kadang suara motor dari luar tuh terasa kencang kedengarannya. Apalagi suara dari ban itu sampai masuk ke dalam lah kalau kita melewati jalan yang agak kurang rata. Kalian bisa dengar sendiri dari audionya, kedengaran atau enggak suara-suara dari luar. Nah seperti itulah suara peredamannya. Dari audio juga, speaker audio suaranya cukup bagus, bassnya dapet, mid-range-nya dapat. Tapi ya kalau kita bandingkan dengan harga-harga mobil yang di atasnya pasti berbeda. Tapi kalau kita pakai secara normal kayak gini dengan audio yang kita nggak perlu bagus-bagus, ini cukup kok, bassnya dapat. Tergantung settingan kita di sini, karena di sini juga bisa disetting, di head unitnya bisa kita setting mau bassnya seperti apa. Tapi aku pakai yang standar aja, pakai mode yang udah ada di settingan sini. Tinggal kita pilih presetnya aja mau yang seperti apa. Nah, audio dari Sigra M ini mungkin semua Sigra sama ya, karena peredamannya juga sama. Yang setelah aku baca-baca juga peredaman Sigra, semua Sigra itu sama. Jadi kalau audionya kita fullin, volumenya kita fullin, bassnya yang kita jedak-jeduk, itu getarnya di mana-mana. Interiornya itu getar semua. Kalau bassnya jeduk-jeduk yang parah lah, itu bassnya sangat terasa. Kalau kita pakai cuma dengerin lagu-lagu yang normal, nggak kayak jedak-jeduk yang berlebihan, volume yang berlebihan, itu it's okay, aman-aman aja. Untuk tenaga mobil ini, karena aku pakai Pertamax terus, tenaganya oke aja, nggak ada lemot. Aku pakai dalam kota ya maksimal kayak gini lah 60-70 kalau jalanan sepi. Nggak pernah sampai 80 tuh kayaknya nggak pernah ya, karena dalam kota itu sulit untuk mendapatkan kecepatan yang seperti itu. Itu kalau ngelewati speed bump seperti itu dalam kecepatan 40 km per jam, rasanya seperti itu. Untuk kaki-kaki, kita ngelewati jalan buruk itu, jalan jelek, cukup enak lah. Tapi kita harus pilih-pilih jalan juga supaya kaki-kaki kita awet. Jangan ngebut-ngebut kalau ngelewati jalan jelek. Kalau bisa ngelewati speed bump kayak gini ya ngerem sepelan mungkin lah. Jangan pelan-pelan juga.
nanti ditabrak orang dari belakang. Ya 20 kilo, 30 km per jam itu cukup nyaman nih seperti ini. Ini 20 km per jam itu rasanya seperti itu. Tigra M ini enak untuk nyalip-nyalip karena tarikan bawahnya ini enak. Ini aku gigi 4, nyalip dari kiri kecepatan 40. Kadang-kadang nanggung kalau harus nurunin gigi, speed bump lagi. Kita mulai lagi masih dengan gigi 4. Masih dengan speed bump lagi. Itu kecepatan 20, kita mulai lagi dengan gigi 3. Cukup nyaman, tenaganya cukup enak karena Sigra M dan Sigra yang 1200 cc itu beda di konfigurasi gigi di transmisi. Oke, kita belok kiri dulu. Oh ya, untuk tekanan ban, sekarang aku pakai tekanan ban 34 dan baru kemarin aku cek ulang 34. Aku 2 minggu sekali itu pasti aku cek tekanan ban. Sekarang aku sudah ketemu settingan yang menurutku enak, yaitu 34 ukuran 34. Nanti kalau kita ke mana namanya, ke tempat isi angin, bilang aja 34, nanti diisi 34. Menurutku 34 tuh enak, nggak keras, nggak lembut, dipakai itu cukup stabil. Kalau video sebelumnya aku pakai yang 35, itu menurutku agak keras, jadi selalu aku coba-coba juga. Kalau standarnya menurut di pintu itu 36. Kemarin aku coba isi 35, rasanya itu keras karena aku pakai sendirian ya. Mungkin kalau penumpang yang full ya sesuai pintu, sesuai stiker yang di pintu 36. Karena aku pakai sendirian, aku coba-coba setting 35, rasanya keras. Aku turunin 34, rasanya cukup enak. Kalau 33 kayaknya kurang. Kemarin 33 tuh rasanya terlalu lembut. Jadi ketika melewati jalan-jalan yang kurang rata tuh rasanya bunyinya kemana-mana gitu. Suaranya kemana-mana, berisik, masuk ke kabin suara bannya. Sekarang 34. Kayaknya udah cukup ya, apa yang aku bahas kayaknya udah hampir semuanya. Dari eksterior tadi udah, opening udah, mesin udah, dari audio udah, dari dashboard, getar dashboardnya udah, AC-nya udah, apalagi ya, kayaknya udah cukup sih. Dari pembahasan kali ini kayaknya udah cukup. Se-update ini alhamdulillah belum ada terkendala apapun. Dari segi fungsi belum ada yang malfungsi atau gagal fungsi atau rusak, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, dari 3 bulan aku pakai mobil ini, hampir 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, dan hampir 4000 km. Sudah hampir 4000 km, sekarang 3883 km. Itu aku pakai, alhamdulillah nyaman-nyaman aja, nggak ada kendala apapun. Tenaganya enak. Oke, kayaknya cukup sekian dan terima kasih. Nanti saya lanjut lagi. Oke, konten selanjutnya aku mau ngebahas sedikit rasanya pakai Pertalite. Kayaknya aku butuh pembahasan itu kayaknya. Aku juga penasaran pakai Pertalite itu rasanya seperti apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditonton untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.